Selamat datang di Keramba Cinta, tempat di mana cinta dibudidayakan. Asik. Siapapun kamu, apapun pandangan kamu terhadap kami di sini, kami di Keramba Cinta mencintai kalian semuanya. I love you semuanya. Oke. Tapi entah cerita dulu. Kenapa? Dari tadi betul ya, Lia ini kayak Keramba Cinta ini kayak proyek-proyek gila ini sebenarnya. Proyek-proyek gila. Bukan proyek. Jadi apa namanya? Jadi beta penasaran saya ini kenapa tiba-tiba bikin keramba di tengah-tengah lautan begini ya? Begini ya. Jadi awalnya dulu, kenapa ada keramba cinta? Kalau keramba ikan yang dipelihara pasti ikan. Ya. Keramba lobster yang dipelihara pasti lobster. Ini keramba cinta, tempat di mana cinta yang dibudidayakan. Memang. Asik. Kenapa cinta harus dibudidayakan? Karena cinta mengalami degradasi. Kalau Iya, dulu memang cinta ya. itu masalah rasa. Iya. Sekarang iya. dari rasa dia bergeser ke rasio. Oke. Itu siapa, tinggal di mana, kerja apa, sekolah apa, gaji berapa, punya apa. Nah, dari rasio yang lebih bahaya lagi, sekarang cinta mulai turun lagi maknanya. Dari rasio dia mulai ke transaksi. Kalau foto-foto dulu lambang cinta itu begini. Sekarang lambang cinta sudah jadi begini. Nah, saat cinta mengalami degradasi, dia berpotensi akan hancur dan akan punah. Dan kehancuran yang paling besar bukanlah manusia mati, tetapi ketika manusia kehilangan cinta. Kalau bom atom yang jatuh di Hiroshima, Nagasaki, itu sekitar 180.000 orang yang meninggal. Atau kalau bencana alam terbesar di era modern ini tsunami Aceh, sekitar 220.000 yang meninggal dari ujung Sumatera sampai di Asia Selatan, Thailand sana, Madagaskar. Semua itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kehilangan cintanya seorang Kaisar Nero misalnya, yang menyebabkan kota Roma dibakar habis. Sebuah pusat peradaban besar di zaman itu lululantak akibat kehilangan cinta seorang Kaisar Nero. Atau kehilangan cintanya seorang Adolf Hitler yang memerintahkan memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Sekitar 37 juta sampai 40 juta orang meninggal pada Perang Dunia Kedua. Jadi kehilangan cinta efeknya jauh lebih besar dibandingkan dengan senjata bom atom, jauh lebih besar dibandingkan dengan bencana alam. Nah, untuk itu, karena cinta mulai mengalami penurunan makna, beta coba untuk budidayakan di sini supaya cinta itu kembali tumbuh hidup dalam kasih, karena kasih itu kekal ya. Kasih abadi. Kale. Berarti motivasi pertama buat ini adalah untuk membudidayakan cinta tadi. Budidaya cinta supaya melancarkan cinta dari sini. Tapi kayak ini dia punya lautan ke dalam terus mesti mati-matian timbun apa batu di sini. Baru ini bukan kerja kecil, kerja besar. Ini berapa diameter, berapa Gini, berapa meter cinta ini? tidak mungkin instan. Kalau instan biasa itu transaksional. Cinta yang ditransaksikan itu pelacuran. Cinta ini susah, mahal, butuh perjuangan. Betul. Butuh perjuangan. Lalu hal-hal agung itu terjadi jika punya kekuatan, semangat, militansi, determinasi, ya. Nah, ada satu kekuatan yang jauh lebih besar dibanding kekuatan finansial, kekuatan pikiran, kekuatan mental, itu power of love. Kekuatan cinta ini mengalahkan segalanya. Iya. Jadi orang sering tanya, saya punya uang berapa bikin begini? Iya. Beta bilang kalau dengan uang saya mampu, beta siapa? Iya. Beta hanya punya cinta. Dan cinta itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi dengan cinta ini terjadi. Cinta menimbulkan kekuatan. Kekuatan, Jadi power ada of love. kekuatan memang yang bisa menghasilkan Menghasilkan keramba ini. besar ini nih. Kekuatan dengan rasa. Dengan rasa. Kekuatan tanpa rasa ini nanti jadi liar kan? Tapi Om Tai ini dibikin berapa lama nih hampir akan selesai Target ini? 5 tahun. Target Jadi, 5 tahun. Ya, ini sudah 3 tahun, jadi Oh, jadi belum selesai nih? Belum, Oh, ini masih belum 60% dari imajinasi. Dari target. 60%. Rencana yang dia sampai sampai dia 100 target itu selesai apa? itu, iya apa dia bagaimana? Yang lihat love ini sekarang, Iya. lambang ini halamannya. Oh ini baru halaman. Lanjut. Lalu Saya lanjut Om. Ini halamannya.
halaman ini, jadi ini nanti lebarnya ini 1,20 meter. Iya. Dikelilingi mangrove. Oh, nanti ini mau tanam mangrove. Mangrove, keliling ini. Tadi beta ada lihat di pinggir-pinggir situ Ya, tuh ada mulai mangrove tumbuh, beta ada kecil. pembibitan. Ya. Oh, itu masih pembibitan. Mangrove keliling ini, lalu di sini? di sini pantai pasir putih dengan pohon-pohon kelapa, anggrek-anggrek nanti di sini. Dengan rumah kecil satu ini yang ada kamar mandi, teras nanti menghadap ke laut. Ini untuk teman, saudara, anak kompleks yang datang ke apa? Ini. Sini Itu ya. ya kompleks itu. Itu yang mahal ya. Jadi ini akan mulai tahun berapa Om? Ini tahun Nanti berapa dia mulai? ini nanti semua ini Yang 20 bikin dari tahun berapa ini? 26 Juli 2019 dan Oh, dia akan 2019. finish di 26 Juli 2024. 2024. Oh, berarti Ya tahun nanti depan. rumah di sana beta punya rumah tinggal. Jadi di situ yang Yang di mana? ada kamar mandi Yang itu di sana menara itu? tadi tuh. Oh. Di situ ada kamar mandi, dapur kosong, tengah per garasi speedboat. Teras di atas full supaya kalau datang berikut ketong nongkrong tinggal nongkrong di atas. Tapi ada pilar-pilar di situ, pilar-pilar gaya di Venesia, Konstantinopel, Alexandria. Pilar-pilar berkubah tutup di atas. Semboleh ada dinding biar view 360-nya terjaga. Iya, kelihatan. Nah, lalu kalau ketong sudah di rumah sana, ikan sudah banyak di sini, udang sudah banyak. Saat ketong turun berenang, ikan dan udang menghampirimu. Disitulah cinta bertumbuh. Alam imajinasi, alam fiksi yang selama ini hanya dongeng menjelang tidur, katanya tanah kita, tanah surga, ikan dan udang menghampirimu. Ini beta coba Jadi wujudkan kenyataan. di sini. Lalu kalau ketong naik di atas, ketong ngopi di atas sana nanti, saat matahari terbenam, matahari membelah ini sempurna dari sisi astronomi. Tapi matahari itu mengalami deviasi sekitar 18 derajat dalam setahun ke kiri kanan kan. Nah, pas di hari pernikahan beta itu dia jatuh di tengah. Nah, itu sudah jadi rumah sana beta bongkar. Dermaga dibikin dari situ ke sana dan dari tengah ini ke sana. Dermaga itu sekaligus membentuk anak panah yang lagi memecah hati, Amor Yunani. Amor. Miamo. Jadi kalau ketong di sini, dong bilang lalu Ose tinggal sendiri di sini. Beta bilang iya kenapa? Dong bilang Ose kayak di Nusa Kembangan. Hah? Beta ada sama itu tadi ada Kama Sohi. Jadi dong bilang beta kayak di Nusa Kembangan. Beta bilang berarti kamu ini otak kriminal. Karena dia di sini dia membayangkan ini selatan Jawa, Cilacap di sana, Pertamina, lalu di sini sendirian di Nusa Kembangan. Sementara beta sendiri di sini, beta ini dengan tua beta rasakan kayak raja kapal dari Yunani, Aristotle Onassis, di pulau pribadi, di pulau Scorpion, di laut Mediterania, dengan tua Jacqueline Kennedy, janda mendiang John F. Kennedy, di laut Mediterania. Baru beta membayangkan wilayah ini, wilayah Catalunya dengan Barcelona di sana, Yunani, Athena, Santorini, Andalusia, putar, sini, selat Bosporus di sini, nah baru daerah Asianya. Oke. Nanti dia ini dia mahasiswa di Salatiga, nanti dia akan punya Ini beta di video YouTube. Nanti Siap. beta kasih mose di YouTube. Di beta pun IG. Pernah anak ibu guru anak satu dia tanya beta, Om pun IG ada? Beta bilang ada. Dia bilang, Om minta ya Om pun IG. Beta bilang, iyo sabar ya, beta ganti baju dong. Langsung mama sambung, Om beta IG 1 kilo lagi. Beta bilang maksudnya apa Madir? Mama bilang ikan garam tuh. Ya ketemu ya cerita hari ini di Keramba Cinta sampai di sini teman-teman. Sekarang ketemu mau pulang. Bagi yang belum datang ke sini, ayo silakan ke sini karena tempatnya indah sekali. Dan selamat menikmati hari-hari libur Anda di Keramba Cinta. Dadah.